Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan materi Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Bima Wijaksono dan teman saya Alia Multi Adawiyah. Selanjutnya ada poin sejarah Badan Pemeriksa Keuangan yang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, ada sejarah BPK. Pada pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada 1 Januari 1947 awal pembentukan. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah Surasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan surat tanggal 12 April 1947 nomor 49 strip 1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Lalu ada 6 November 1948, kedudukan di Yogyakarta. Dalam penetapan pemerintah nomor 6/1948, tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Ketuanya diwakili oleh Karisman yang diangkat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1950, nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Lalu ada 14 Desember 1949, Dewan Pengawas Keuangan. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan di Bogor, yang merupakan salah satu alat pelengkap negara RIS. Sebagai ketua diangkat Surasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Yogyakarta. Lalu ada 1 Oktober 1950, Badan Pemeriksa Keuangan, UUDS 1950. Dengan kembali bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor pengawas keuangan RIS. 5 Juli 1959, Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya Dekret Presiden Republik Indonesia yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu ada 12 Oktober 1963, Perpu nomor 6 tahun 1964. Dalam amanat-amanat Presiden, yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam ketetapan MPRS nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS nomor 1/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963
yang kemudian diganti dengan Perpu Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mengganti Perpu tersebut, dikeluarkanlah UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 96 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya, oleh MPRS, dengan ketetapan nomor 10 garis miring MPRS garis miring 1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara, sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu ada TAP MPR Nomor 6 garis miring MPR garis miring 2002, independen dan profesional. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002, yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Dengan dikeluarkannya TAP MPR tersebut, menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Lalu ada dasar hukum BPK. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang 1945, kelembagaan BPK diatur pada pasal 23 ayat 5 yang berada dalam bab 8 tentang hal keuangan yang berbunyi, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu setelah ada perubahan Undang-Undang 1945, kelembagaan BPK diatur sendiri dalam bab 8 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Lalu ada peran BPK dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang 1945, Undang-Undang Keuangan Negara perlu menjabarkan dan mengimplementasikan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama maupun asas-asas yang baru sebagai cerminan penerapan kaidah-kaidah baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas, bertoleransi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, 5. Selanjutnya ada tugas dan wewenang BPK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam menunjang tugas yang dilakukan oleh BPK memiliki kewenangan yang telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kewenangan BPK, yaitu pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan data lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, yang keempat, ada menetapkan jenis dokumen data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ke-8 ada menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ke-9, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Ke-10 ada membina jabatan fungsional pemeriksa. Ke-11 ada memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan terakhir, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintah pusat atau daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang terakhir ada kasus dalam lembaga BPK yang diajukan dengan mengadakan judicial review. Dalam proses pemeriksaan dan pengelolaan, dalam kasus ini, di mana ada 2 orang dosen, dalam proses pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang baik dan mandiri, ini merupakan tujuan utama dalam pembentukan lembaga BPK, yang dimana sistem pertanggungjawaban jelas dan nyata. Dalam hal kewenangan BPK yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksa kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pasal ini, ada sejumlah kasus yang melibatkan 2 orang dosen yang menggugat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap kewenangan BPK dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Kewenangan yang digugat adalah terkait pemeriksaan dalam tujuan tertentu atau PDTT. Menurut mereka, kewenangan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, dan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menyatakan bahwa pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam pertimbangan putusan MK nomor 54 /PUU strip 12 strip /2014 tidak mempermasalahkan adanya pemeriksaan investigatif dari BPK. MK menyatakan bahwa semua pemeriksaan BPK dapat mengungkap adanya kerugian negara, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT sendiri meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 juga menjelaskan ada dua hal yang diperiksa, yaitu pemeriksaan kepatuhan, yaitu untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua ada pemeriksaan investigatif yang mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat predikasi atas atau temuan atau informasi yang telah diuji kelayakannya sehingga bisa jadi dasar untuk memulai PDTT. Prediksi itu dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK. Sekian dalam presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.